Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu ketika saya scroll Instagram, itu ada sebuah postingan yang berisi video TikTok tentang mahasiswa baru yang sedang memperkenalkan dirinya dengan sangat epic, menggunakan video yang diedit sedemikian rupa yang menghasilkan materi yang jedak-jeduk, menarik lah pokoknya seperti itu. Kira-kira apa yang bisa kita bahas? Berbicara tentang platform editing video itu banyak sekali. Kita melihat gitu ya, di era saat ini banyak sekali software-software berbasis media sosial yang memberikan peluang bagi kita, penggunanya, untuk berkreasi sebanyak mungkin. Bisa dibilang TikTok, dulu ada Musical.ly, apalah pokoknya banyak sekali media-media sosial yang memang di dalamnya itu bisa memberikan kita wilayah untuk mengedit video secara kreatif dan instan. Termasuk di dalam Instagram sendiri. Instagram dulu ketika awal mulanya ada Instastory, yang mana konsep dari Instastory ini sebenarnya agak serupa dengan konsep Snapchat. Sehingga beberapa orang kadang mengkritik gitu bahwa ini hanya ikutan-ikutan saja. Tetapi saya nggak mau melihat dari kontroversial itu. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana seseorang di sini mulai berkembang editing video. Video yang sempat viral itu adalah video tentang calon mahasiswa baru di suatu kampus yang sedang memperkenalkan dirinya dengan cara yang sangat epik, menggunakan latar dan musik yang jedak-jeduk ala-ala TikTok seperti itu, mengingatkan saya pada beberapa pengalaman yang sudah pernah terjadi, yakni ketika masih aktif berkuliah atau aktif di bidang organisasi yang memang saya kerap kali ditugaskan dalam hal editing video. Lalu apa hubungannya dengan video tersebut? Nah, karena ini ada cakupannya dengan kampus, di sini saya akan sedikit mengkritik beberapa hal yang memang menjadi momok yang kurang mengenakan bagi saya. Bismillah. Begini ya teman-teman. Kalau misalnya kita terjun ke dunia kreatif, itu ada dua pilihan. Apakah kita melakukannya hanya untuk hobi, atau kita melakukannya untuk menjadi profesional. Kalau kita melakukannya untuk menjadi hobi, ya it's fine. Kita nggak perlu berpikir bayarannya, kita nggak perlu berpikir tunjangan segala macam, enggak. Tetapi kalau kita ingin serius dan ingin menjadi profesional, kita harus memiliki harga. Harga yang dimaksud adalah pasar kita berapa. Dan ketika kita menjadi pasar, orang-orang akan datang ke kita dan mengharapkan pekerjaan sesuai dengan pesanan itu. Nah, di lingkungan kampus, terkadang iklim seperti ini itu tidak ada. Organisasi kampus ini cenderung mengumpulkan beberapa orang, mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki potensi dalam suatu bidang. Misalnya dalam bidang agitasi propaganda, atau misalnya dalam bidang publikasi dokumentasi, ada lagi dalam bidang kehumasan, dan banyak sebagainya. Yang semua itu secara profit tidak mendapatkan apapun. Nah, kembali lagi, kalau misalnya niat kita adalah untuk menyalurkan hobi saja, dan kita tidak memiliki harapan yang lebih dari itu nggak masalah. Tapi terkadang ketika kita terlalu show off skill kita dengan bisa dibilang mungkin di atas rata-rata teman-teman yang lain, ada kalanya kita bisa dimanfaatkan. Di sini disclaimer ya, ini semua yang saya omongkan adalah oknum. Tidak ada niatan untuk memberikan stereotip tentang hal ini. Kita melihat gitu ya, misalnya ketika di organisasi membutuhkan flyer, desain pamflet, flyer untuk suatu kegiatan, pasti minta ke salah satu seseorang. Nah, seseorang ini bikin. Dan yang jadi permasalahan terkadang bukan masalah bikinnya, tetapi deadline-nya yang terlalu dadakan. Sehingga ini bikin saya kesal, ini bikin saya malas untuk mengerjakannya. Karena ketika kita belajar di kampus, di perkuliahan, kita pasti otaknya terbagi ke dalam beberapa hal. Terbagi ke dalam hubungan akademik, kuliah setiap pagi ya, atau mungkin ikut UKM segala macam. Kita juga dibebankan dengan organisasi tersebut. Memang organisasi itu adalah pilihan, tapi bukan berarti organisasi ini berhak untuk memaksa-maksa kita untuk melakukan sesuatu di luar batas kewajaran kita. Makanya ketika dulu saya kuliah, saya selalu memberikan arahan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Kalau misalnya kalian minta desain sesuatu, paling tidak H-2 atau H-3 dah. Supaya apa? Supaya saya punya waktu 1 hari untuk berpikir, 1 hari untuk eksekusi, dan 1 hari lagi itu tinggal revisi kalau ada. Nah, yang terjadi kebanyakan adalah tiba-tiba job datang, lalu ketika dikasih dengan cepat ada kritik, dari kritik juga direvisi lagi, sehingga itu malah bikin saya malas dan malah keteteran. Lalu hubungan video tadi apa? Nah,
Saya melihat bahwa orang yang mengedit video ini memiliki bakat dan tidak mudah untuk mengedit dengan cara yang seperti itu, yang jedak-jeduk TikTok. Meskipun orang kadang dicibir-cibir editor berkelas, tapi faktanya ini memang berkelas menurut saya. Kenapa? Karena upaya membuat seperti itu nggak mudah, apalagi dengan efek-efek yang beraneka ragam seperti itu. Tinggal kita lihat nih, apakah adik kita mahasiswa baru ini nantinya akan, tanda kutip ya, dimanfaatkan oleh para seniornya atau enggak. Nah, masalahnya biasanya ketika orang memiliki skill yang berbeda di antara yang lain, maka biasanya yang terjadi apa? Dimanfaatkan. Ya, alibi-alibinya tuh banyak banget. Misalnya ketika kita lagi di kosan atau lagi di rumah, tiba-tiba di WA ngajak ngopi. Ngajak ngopi ini ya bukan ngajak ngopi sebenarnya, lebih tepatnya mau minta bantuan melalui pembayaran kopi. Nah, ini juga yang jadi masalah. Kenapa budaya kita terkadang terlalu meremehkan profesi yang semacam ini? Meski dia tidak mengatakan sebagai profesi, meski saya tidak mengatakan itu sebagai profesi, tapi ini adalah prospek dari profesi itu. Sehingga waktu yang dibayarkan, konsumsi yang dihabiskan, dan segala macam yang berhubungan dengan waktu itu sudah dikorbankan untuk mengerjakan sebuah proyek yang bahkan ketika kita berbicara tentang organisasi kampus, pasti orientasi untuk membayar itu kecil sekali. Tapi ketika kita datang ke suatu agensi, ke suatu perusahaan, atau mungkin perusahaan yang datang kepada kita, otomatis mereka biasanya lebih tahu harga pasar dan respect sama pekerjaan kita. Nah, inilah yang terjadi. Ketika awal-awal masa kuliah, ketika itu saya masih rajin-rajin upload video, masih rajin-rajin ya upload Instagram dengan editan-editan yang ala kadarnya itu. Ternyata itu menarik minat kakak-kakak saya, meminat teman-teman saya gitu. Akhirnya mereka minta diajarin atau kita bisa sharing segala macam. Nah, itu yang saya senang. Kita datang sama-sama berkumpul untuk sharing cara bikin ini gimana, punya cara lain nggak? Akhirnya kita diskusi. Maka disitulah ada tukar pikiran. Tapi di sisi lain, terkadang ada juga yang mengundang orang-orang yang memang bikin kita kesal. Di sini kesalnya bukan karena atas dasar kebencian, tapi yang datang kepada kita cenderung malah meremehkan apa yang sudah menjadi hobi kita. Bisa dibilang, ngedit gitu doang gampang, ngedit itu doang. Faktanya kalau gampang ya silahkan edit sendiri. Ketika misalnya nanya, ngedit ini berapa? 100.000. Kok mahal amat? Well, 100.000 itu justru kemurahan sebenarnya buat teman-teman. Dari postingan tersebut akhirnya saya melihat komentarnya gitu ya. Di komentarnya itu rata-rata ada yang lucu. Lucunya itu seperti apa? Mereka bilang bahwa wah, ini akan jadi budak organisasi nih. Ada juga yang bilang bahwa wah, ini kakak seniornya pasti rajin ngajakin kopi. Ya, menurut pengalaman saya seperti itu. Ketika kita melihat adik tingkat kita itu punya skill yang bagus, pasti kita nggak mau kehilangan aset seperti dia. Dan sebagai senior yang baik, kita harus menghargai jerih payah itu. Dengan cara apa? Nggak cuma berhenti di warung kopi, tapi kita datang, minta bantuan, kita kasih reward dengan harga yang serupa. Ya paling enggak kita dengan seperti itu bisa menghargai perbuatan orang tersebut. Dan kenapa ini penting? Karena memang banyak sekali orang yang nggak menghargai profesi ini. Banyak sekali orang yang nggak menghargai desainer grafis atau editor, atau mungkin ya cuma pasang foto sekalipun, itu adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu. Nggak cuma itu, sebelum dia bisa melakukan dengan cara yang mudah itu, dia pasti menghabiskan waktu untuk menonton tutorial, belajar langsung, membaca buku, yang itu nggak bisa tampak di hadapan kita. Oleh karena itu, sebagai saran nih buat teman-teman senior, ya kita hargai anak didik kita. Jangan sampai orang-orang yang punya prospek ini malah jadi malas gara-gara skillnya terlalu dieksploitasi sama kita semua. Dan yang terpenting, mungkin teman-teman aktivis kampus atau desainer atau editor kampus atau apapun itulah pokoknya yang berhubungan dengan dunia grafis seperti ini, ya ada kalanya dihargai. Mulailah dengan kasih minimal setiap dia ngerjain, kasih uang jajan, kasih uang makan. Tujuannya bukan untuk menciptakan seorang mahasiswa yang materialistik, melainkan justru akan menghasilkan mahasiswa yang menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja, terutama masalah keorganisasian. Dengan begitu, orang-orang yang memiliki potensi seperti adik kita ini, itu akan tersalurkan dan semakin meningkat skillnya, karena dia mengerjakan sesuatu tanpa ada tekanan. Itu dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.